Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjumpaan kita lagi di acara PA Kategorial Perempuan. Sebelum kita membahas dan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami kepadamu ya Allah atas berkat-berkat rohani, berkat jasmani yang kami boleh terima hari lepas hari, khususnya seminggu ini. Karena Tuhan masih setia menyertai kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami tetap dan mau masih berharap kepada Tuhan untuk tetap menyertai kami, memberi yang terbaik berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami, dan khususnya kesehatan sepenuh yang Tuhan berikan bagi kami. Jika saudara-saudara kami juga ada yang lain lemah badannya karena sakit, apalagi Bapa, di sekitaran kami begitu maraknya masih lagi pengaruh dan dampak pandemi COVID ini, kami mohon pertolongan Tuhan untuk tenaga, kekuatan, kesehatan yang tetap baru bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami saat ini bersedia mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi bahan PA adalah dari Evangelium Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga kan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sedemikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuatu barang yang berharga milik kita, yang begitu bersusah payah kita mendapatkannya, mencarinya, tiba-tiba tanpa sadar, tanpa sepengetahuan kita, hal yang berharga seperti itu yang jika dinilai dengan materi sangatlah besar, tiba-tiba hilang. Betapa kecewanya seseorang, betapa sedihnya hati seseorang jika barang berharga, apakah emas, mutiara, perak, uang juga, jika hilang, betapa hati yang gundah gulana dan bahkan begitu sahnya terus menerus memikirkan barang yang hilang tersebut. Sebagaimana firman Tuhan, apa yang kita dengarkan pembacaan tadinya, ibu-ibu yang dikasihi Yesus, seseorang yang kehilangan uang dirham dalam perumpamaan ini, Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan pertanyaan kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat sekitaran bagaimana perasaan seseorang jika uang dirham atau anak yang hilang lepas dari genggaman, lepas dari perlindungan orang tuanya, atau bahkan jika tadinya uang itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Bagaimana seseorang itu berusaha mencari dan bahkan menyalakan lampu jika malam, menyapu rumahnya. Baginya dirham itu sangat berharga dan bernilai. Karena itu barangkali hasil kerja kerasnya, kerjanya, dan itu menjadi milik hartanya yang berharga. Dan ia akan terus mencari. Yang selama ini dia jaga-jaga, rawat supaya bisa dipakai, menunjukkan pada orang betapa dia mempunyai
sesuatu barang yang bernilai mahal. Sedemikianlah Allah di dalam hal menyatakan kerajaan Allah. Seorang yang tersesat, seorang yang berdosa, yang hilang, tersesat jauh karena telah digumuli, dilumpuri, dan berkubang dosa. Ini akan dicari sehingga dia bertobat dan pulang ke jalan yang benar kembali. Allah sebagai pemilik kehidupan. Kita yang telah ditebusnya jika hilang sebagai barang yang berharga di hadapan Tuhan, Tuhan akan cari itu. Tuhan akan berusaha dengan berbagai upaya supaya orang bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus berkata ibarat malaikat-malaikat tentara surgawi akan bersukacita bersorak jika satu orang yang berdosa bertobat kembali ke jalan yang benar. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih Yesus, apa penyataan dalam kehidupan kita? Apa yang mau dikatakan di sini ibu-ibu dalam kehidupanmu? Karena tadi kita katakan mencintai sesuatu barang yang berharga tiba-tiba hilang. Apa upaya ibu-ibu? Atau bahkan barang benda bermotor hilang, mobil hilang dan lain sebagainya. Betapa kecewanya kita, dan kita akan berusaha mencari tahu di mana itu posisi barang. Jika kembali sangatlah sukacita. Apakah kita berada dalam kekelaman dosa ibu-ibu? Apakah kita merasa tidak layak lagi di hadapan Allah? Ingatlah, Tuhan Allah selalu mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Di mata Tuhan, di hadapannya, kita adalah miliknya yang sangat berharga. Itu sebabnya Tuhan akan berusaha mencari dengan berbagai upaya melalui orang-orang utusannya. Orang-orang pilihannya akan mencari membawa pulang yang tersesat. Kita tahu dalam dunia Timur Tengah uang dirham adalah milik Uni Emirat Arab atau orang Turki atau orang Maroko. Dan gambaran seperti itulah yang disampaikan Tuhan Yesus, perumpamaan dirham yang hilang. Dan mata uang ini sebagai alat penukar yang sangat berharga. Tetapi yang lebih berharga, yang lebih penting, bagaimana pentingnya orang berdosa yang hilang tadi, yang telah masuk dalam perangkap kejahatan, akhirnya kembali bertobat, pulang ke jalan Tuhan. Sebagaimana Allah di dalam Yesus datang ke dunia ini mencari orang yang hilang dan menebus dosa. Apa akhirnya saudara-saudara? Perempuan yang telah menemukan dirham yang hilang itu, kita dapatkan dalam teks ini sangat-sangat bersukacita. Dalam sukacitanya dia undang teman-temannya turut dalam sukacita itu. Itulah gambaran bagaimana malaikat Allah bersukacita karena seorang yang berdosa bertobat. Tentu hal ini sangat istimewa saudara-saudara. Pertobatan satu orang melalui hidup baru, caranya apakah baptisan dan lain sebagainya, ke jalan pertobatan yang benar. Ini tidak tergantikan emas, tidak tergantikan perak yang fana. Sukacita itu sempurna sebagaimana orang bertobat dan berdoa, beribadah, mengucap syukur, memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan dan melayani Allah. Ini juga menjadi tugas ibu-ibu, kaum perempuan, turut serta menjaga, memelihara yang ada di hadapannya, yang ada menjadi harta miliknya satu-satunya, supaya jangan tersesat, jangan hilang, apalagi keluarganya. Kita akan benahi, bekali dengan firman Tuhan, sehingga nats ini perumpamaan membawa suatu pemahaman baru
bahwa kita juga adalah berharga di hadapan Tuhan. Kita yang telah dipanggil dari kegelapan dosa, kita yang telah masuk di dalam komunitas lingkup keluarga kerajaan Allah, harus bertumbuh dan mengucap syukur. Nabi Yesaya pernah berkata, karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku mengasihi engkau. Yesaya 43:4. Sebab itu ibu-ibu berusahalah, tetap menjaga, memelihara, dan bahkan membawa orang lain, membawa keluargamu kepada Tuhan, sehingga bersama-sama dalam marak-arakan sukacita atas pertobatan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Emas, dirham, perak, atau apapun sejenisnya benda dan barang mulia tidak seberapa sebenarnya dibandingkan kita yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Mari kita pelihara, mari kita perbuat yang terbaik. Dengan demikian kita dimampukan turut serta dalam sukacita arak-arakan itu. Itu yang terbaik dan Tuhan pasti memberkati ibu-ibu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang menyapa kami begitu berharganya bagaikan dirham yang hilang ditemukan kembali dan dipanggil saudara-saudara yang bersukacita turut dalam arak-arakan sukacita terhadap Tuhan dan Allah. Seperti malaikat-malaikat Tuhan bersukacita atas berpulangnya, bertobatnya, kembalinya ke jalan yang benar orang berdosa itu. Mampukan ibu-ibu untuk turut menjadi pelayan abdi Tuhan, membawa serta saudara-saudara yang lain yang jatuh ke dalam dosa, yang tersesat atau bahkan memelihara keluarga untuk tetap setia dan tidak jatuh dalam erosi, tidak jatuh di dalam arus keberdosaan. Sebagai tokoh-tokoh yang Tuhan telah pilih, mampukan kaum ibu di gerejamu mampu bersaksi, bersekutu dan melayani atas segala yang telah Tuhan berikan, memampukan mereka bersyukur senantiasa. Itulah doa harapan kami dalam PA ini. Berkati ibu-ibu kami mendengar, berkati yang akan melakukan, berkati gerejamu, berkati firman-Mu. Terima kasih ya Allah. Amin.